Balik lagi sama gua Ilham di channel YouTube Investment Geeks yang bisa teman-teman lihat di YouTube. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini ya, disarankan loh jadi gitu. Tinggal klik tombol subscribe-nya aja nih di sini nih, Investment Geeks namanya, tinggal subscribe. Kalian bisa lihat episode-episode kami mengenai market out gigs, juga knowledge lainnya. Oke, sekarang itu tanggal 10 Juli jam 10.36 ya, hari Jumat, mau penutupan sesi 1 sih. Kita lihat marketnya seperti apa. Boom. Ya masih mix antara merah dan juga biru. Ya gue nggak di sponsorin iPod, tapi ya kalau misalnya iPod mau kerjasama dan sponsor bareng gue, wah sangat-sangat welcome sekali. Untuk hari ini gue nggak mau ngebahas tentang market out gigs atau apapun itu namanya. Hari ini gue lebih mau sharing mengenai support and resistance klasik. Kan ada dua tipe tuh, antara klasik dan dynamic. Ya hari ini gue mau jor-joran share bagaimana caranya menggambar support dan resisten klasik. Gue bisa bilang tiap orang memiliki ilmu dan seni yang berbeda dalam menggambar, but this is yang selalu gue lakukan ketika gue menganalisis sebuah saham ataupun indeks gitu. Sebelum masuk ke materi ini, gue menyarankan untuk teman-teman menonton video ini, analisis chart high and low level by Investment Geeks. Kenapa? Karena itu berhubungan banget dengan apa yang mau gue bahas kali ini. Oke, let's start. So, simpelnya kalau misalnya kita ulas kembali, support itu adalah support itu batas bawah, resisten itu batas atas. Nih. Ya. Support itu batas bawah, resisten itu batas atas. Misalnya seperti ini. Anggaplah ini sebuah rumah kamu ya. Jangan rumah gebetan, apalagi rumah mantan. Nih, mantanmu udah bahagia dengan yang lain. Gimana? Oke, ini dinamakan resisten atau batas atas. Ini dinamakan support. Kalau sebagai rumah, ini merupakan atapnya atau langitnya, dan support ini merupakan lantai. Analoginya seperti ini. Misalnya kita melempar sebuah bola dari titik tengah. Kalau misalnya kita pantulkan ke lantai, kecenderungannya apa? Bakalan balik. Begitu juga halnya ketika misalnya dari titik sini kita lempar ke atap atau ya platform itulah pokoknya, bukan genteng sih, ya atap rumah gitu kan. Kecenderungannya apa? Turun kembali. Simpelnya seperti itu sih antara support dan resisten gitu. Nah, perbedaannya adalah mana sih? Salah. Ketika sebentar ya, gue gambar dulu ya. Perbedaannya adalah ketika si bola ini menembus support, ya, support ini tidaklah menjadi support lagi, melainkan support ini menjadi sebuah resisten. Kenapa? Karena kalau kondisinya
dia sudah menembus garis support, berarti kan ini bukan jadi lantai lagi, ini jadi atap gitu. Jadi fungsinya sudah berbeda gitu. Biasanya kalau misalnya resisten atap, yang tadi kecenderungannya gue bilang kalau misalnya kita melempar sesuatu ke atap kecenderungannya akan turun kembali seperti itu. Jadi ketika tembus support ke bawah, supportnya fungsinya menjadi sebuah resisten gitu. Dan begitu pula ketika si bola ini nembus genteng di atas rumah gitu kan. Habis itu mantul lagi nih ke cor-coran atas rumah, dia akan cenderung memantul ke atas lagi gitu. Nah, fungsi resisten ini juga berubah. Tadinya atap di atas, ketika sudah menembus jadi support gitu sih. Simpelnya gitu sih. Nah, ini kan kalau di gambar yang teman-teman lihat kan gue hanya menggambar sebuah garis ya. Nah, yang namanya garis ini kan lebih ke arah batasan yang valid gitu. Jadi maksudnya gimana sih? Oh, berarti kalau misalnya gue nembus garis di 9.500, ya berarti resistennya 1.500 dong. Berarti kalau misalnya nembus cuman nembus di 9.430, itu bukan garis resisten dong berarti gitu. Nangkap gak maksud gua? Ya kalau nggak belum nangkap nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya kalau garis itu kan sebuah hal yang valid gitu loh. Jadi kayak ya garis finish berarti ketika melewati hal itu ya berarti udah finish. Cuman gue di sini mau sharing, selain garis, gue mau sharing mengenai zona ya. Zona itu sebenarnya sesimpel ini sih. Kalau misalnya kita gambar lagi, gambar aja terus. Zona, ini kan kita gambar cuman garis. Salah. Sih. Nah, zona itu sesimpel dikasih ya zona gitu, area gitu. Jadi terkadang harga itu tidak memantul di garis tepatnya, bisa aja di zona sini ataupun di atasnya gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya tidak mengenai garis resisten terus teman-teman agak kecewa gitu kan. Padahal emang sebenarnya sudah berada di zona resisten gitu. Kenapa gue mengambil sebuah zona? Zona ini untuk sebuah indikasi biar teman-teman atau ya yang melihat video ini bisa mengambil ancang-ancang. Oh, gue mau beli di harga support nih gitu. Ya teman-teman gue tidak menyalahkan orang-orang di sana yang menggambar garis aja sih. Cuman saran gue, teman-teman tuh lebih membuat sebuah area atau zona itu untuk prepare, untuk siap-siap nih. Kayaknya kalau misalnya ada indikasi atau tanda-tanda kenaikan, ya udah tinggal buy aja gitu. Nggak mesti di garis ini tapi di zona ini gitu. Karena kan emang di market ini sedikit agak unik ya. Kenapa banyak yang bilang bahwa cara kita menganalisis itu sesuai sama skill kita gitu. Sampai sini masih ada yang bingung? Ya nggak apa-apa sih. Wajar. Ini garis, ini zona. Nah, gue bakalan langsung implementasi aja ke chart saham ya. Bagaimana cara memasang atau menggambar sebuah garis dan zona support serta resisten. Jadi ada yang namanya primary support dan resisten, ada yang namanya juga secondary support resisten serta minor support and resisten. Kalau misalnya kita hapus aja dulu ya. Kalau misalnya primary
primary itu kan yang lebih utama atau yang lebih diprioritaskan gitu ya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah gini, kenapa teman-teman gue saranin melihat video sebelumnya yang high low, karena ini sangat berhubungan. Kenapa? Ketika kita ingin menggambar sebuah resisten atau zona resisten, kita mengambil dari level yang paling high. Misalnya seperti ini ya, gue gambar deh. Misalnya dari sini, ini high-nya. Habis itu ini higher low-nya. Terus ini lower high-nya. Terus ini higher low-nya, terus ini lower high-nya, terus ini turun ke bawah. Oke. Secara garis besar, bagaimana kita menempatkan zona resisten adalah kita ambil titik teratasnya gitu. Titik teratasnya mana? Titik teratasnya tuh ini. 1, 2. Nah, kalau misal kita ambil garis paling atas kan, berarti kan di sini nggak kena nih. Nggak kena kan? Ya, jelas lah nggak kena. Mana sih? Kok jadi banyak? Oh iya, lupa. Di titik ini kan nggak kena ya. Itu makanya gue bilang kayak kita harus memanfaatkan sebuah zona. Kalau misalnya kita gambar zona, berarti ini merupakan zona resisten gitu. Jadi ketika ke level highest-nya atau paling tingginya, terus turun ke bawah, abis itu ke zona sini gitu. Ini juga termasuk zona resisten gitu. Nah, kita sama-sama bisa melihat bahwa ketika harga mencapai zona resisten ini, harga akan mantul ke bawah seperti itu. Nah, ini untuk primary resistennya. Bagaimana kita menentukan primary supportnya? Anggaplah level ini belum ada gitu ya. Anggaplah 2020 belum ada gitu. Gue geser deh. Tuh. Bagaimana kita menentukan hal tersebut? Cara kita menentukan hal tersebut adalah kita lihat bagian low-nya gitu. Bagian low-nya. Ini bisa jadi zona support. Tapi Tapi terlalu lebar gitu. Kan dari jangka waktu sini ke sini kan sekitar 2 tahun. Nah, kita ambil yang terdekat aja. Terdekat tapi nggak dekat-dekat banget. Tapi kalau misalnya resist kita ambil di garis sini ini jatuhnya udah secondary resistance dan support sih. Ngambilnya adalah kita ngambil low-nya ini kan high. Kita ambil low-nya. Level low-nya kita tarik garis aja, kita tarik zona aja. Nih. Tuh, sekitar sini. Kenapa bisa di sekitar situ, Ham? Gitu. Oke, yang pertama adalah yang gua lihat ini adalah level terendahnya dari high ya. Kan misalnya harga naik ke sini, terus mantul level low-nya segini, terus dia mencoba naik lagi, low lagi, mantul lagi zona ini, coba naik, low lagi, mantul sini, terus akhirnya mantul ke zona resisten gitu. Level yang pertama adalah area ini. Karena terjadi banyak pantulan di zona tersebut, kita bisa menggambar atau mengindikasikan bahwa zona ini adalah zona support. Ini titik pertama. Nah, titik kedua adalah teman-teman bisa melihat back then atau masa lalunya. Terus pasti ada yang heran. Ini kan candle-nya kan di bawah, Ham, bukan di atas seperti ini. Oke, tadi yang gue bilang adalah yang di awal. Ini kan tadinya zona resisten. Nah, ketika zona resistennya itu ditembus, berarti resistennya menjadi zona support gitu. Intinya bagaimana cara menggambar atau
mengindikasikan bahwa zona tersebut merupakan zona resisten atau support yang kuat. Semakin banyak pantulan, semakin banyak, misal di sini mantul, di sini mantul, di sini mantul. Habis itu tembus, di sini mantul, di sini mantul. Berarti mengindikasikan bahwa harga ketika menyentuh zona tersebut itu kecenderungannya akan memantul kembali. Tapi ya gue bilang itu cenderung ya, nggak valid pasti mantul. Kenapa? Karena misalnya emang kayak di zona tersebut, zona ini nih, zona ini sudah di sudah ditembus. Ya yang tadi gue bilang support ketika ditembus berubah fungsinya menjadi resisten. Untuk bocorannya ini kan sekarang IHSG lagi di sini nih. Ya primary resistennya di sini. Kalian tunggu aja. Pokoknya ini masih ada kesempatan. Ya walaupun kita lihatlah nanti. Ini juga termasuknya zona resisten nih. Kita lagi ada di zona resisten 1. Ini zona resisten 2. Ketika IHSG tembus dan bisa bertahan di 5.000, nextnya akan menuju ke 5.400 sampai 5.600 gitu. Tadi ini kan di support ya. Tapi di sini fungsinya jadi resisten. Sesimpel itu sih kalau misalnya resistennya ditembus, zonanya dari resisten menjadi support. Kalau misalnya supportnya ditembus, zona resisten tersebut zona support tersebut jadi resisten. Seperti itu. Kita ke saham, misalnya saham ACES. Zona resistennya di mana gitu. Ya udah sesimpel, wah banyak pantulnya di mana nih? Misalnya sini. Kok bisa di situ Ham? Ya teman-teman sesimpel bisa ngeliat ini mantul ke sini. Habis ke atas ke bawah. Terus habis atas ke bawah, habis atas ke bawah lagi. Ini udah indikasi zona resistennya gitu. Jadi jangan heran ketika harga mencapai misal 1550 dan gak kuat tembus, ya ACES akan bergerak turun ke bawah. Zona supportnya di mana Ham? Zona supportnya di sini. Kenapa bisa di sini Ham? Kan bisa juga di sini. Misal ada orang yang nanya, kan bisa juga di sini. Ya bisa aja sih. Tergantung kalian gitu. Karena kan kalau misalnya cuma di sini kan kayaknya sempit banget kalau menurut gue ya gitu. Ini juga valid gitu. Jadi ya tergantung teman-teman aja gimana caranya nganalisis. Yang gue mau pastiin adalah ketika harga menyentuh sebuah ruangan hampa dan berbalik arah, itu mengindikasikan bahwa ada something yang berada di zona tersebut gitu. Jadi misalnya ini kan tadi ruangan hampa belum gue gambar, mantul, ternyata kemarin tuh juga mantul di sini, berarti diindikasikan ini merupakan zona support gitu. Nah kalau ditanya apakah ini bisa menjadi zona support juga Ham? Apakah ini bisa menjadi zona support juga Ham? Apakah ini bisa menjadi zona support juga Ham? Kita tarik garis. Tuh, area sini. Di sini mantul, di sini mantul. Tuh. Di sini mantul, di sini mantul, di sini mantul. Tuh, di sini mantul, di sini mantul. Sini area mantul, sini area mantul. Tuh, di sini ada resisten, mantul. Gitu. Karena zona support and resistance ini simple banget kelihatannya tapi sangat powerful. Itulah kenapa gue nggak mau banyak indikator, karena ya gue maunya yang simple aja gitu. Ini ACES ya. Kita ke saham-saham selanjutnya misalnya ADRO atau yang asik, Akra gitu kan. Bocoran dong Antam. Nah ini Antam nih, misalnya Antam. Bagi teman-teman yang udah ngambil ya udah selamat. Zona resistennya di mana Ham?
Nih zona resistennya. Tuh, bocoran. Kenapa di situ? Pertama, ini ketika harga menuju ke bawah, mantulnya di area sini. Terus dia ingin naik, nggak bisa. Habis itu tembus ke bawah. Habis itu naik ke resistennya dan mantul juga. Support jadi resisten. Ya ini fungsinya jadi resisten terus mantul lagi. Nah kemarin dia mencoba untuk menembus resistennya, nggak kuat, mantul ke bawah, coba tembus lagi nggak kuat. Nah ini di garis resisten. Kalau misalnya ini nembus lagi ya hopefully bakalan ke atas. Tapi kalau misalnya nggak bisa nembus ya ke bawah. Sesimpel itu sih. Ya garis supportnya di mana? Lupa gua. Garis supportnya di sini. Triknya adalah ya misalnya ada garis titik satu ya lu lihat ke belakang gitu aja. Misalnya ada titik sini ya lu lihat ke belakang. Ini bisa juga jadi garis support. Tapi kalau gue garis supportnya lebih ke sini sih. Gitu. Kalau mau buy pun tunggu sampai sini. Kalau misalnya ada indikasi di sini untuk beli ya baru beli. Kalau enggak ya udah skip cari yang lain. Astra proyeksi gue kesini. Cuman emang kalau marketnya turun ya udah gitu. Gak sesuai proyeksi. BBC ya masih. Ya banyak bocoran dong di sini. Gak apa-apa lah. BBRI proyeksinya seperti ini. BBTN, nah misal BBTN gua hapus dulu. Nah garis support, zona supportnya di mana Ham? Zona supportnya di sini nih. Nah sekarang sebenarnya lagi di zona support gitu. Kenapa dibilang zona support? Misal dari harga sini terus naik, ini kan nembus resistennya, ya kan? Kenapa gue bilang resisten? Anggaplah ini belum ada gitu. And then dia turun. Menyentuh zona support. Kenapa nggak di sini Ham gitu? Karena gue melihat ini balik lagi seni masing-masing. Gue melihat bahwa ketika harga di sini, zona resistennya di sini, terus turun, terus tembus. Habis itu resisten jadi support, terus ini zona resistennya lagi dia mencoba naik tapi nggak bisa, ada rejection di sini, terus ke bawah tembus. Tapi kayaknya ini apa ya? False break. Ya ntar teman-teman cari aja deh. False break itu kayak tembus tapi ketipu gitu ke atas lagi. Habis itu dia coba turun lagi tapi tertahan di zona support, akhirnya naik lagi dan kemarin dia tembus zona resistennya, sekarang ada di support. Kalau misalnya bisa bertahan besok ya ada indikasi naik ya dia bakal terus naik, kalau enggak ya dia bakal kesini dulu. Kalau misalnya ada indikasi naik buy, kalau nggak ada ya udah nggak usah di buy gitu. Sesimpel itu sih. Itu tentang klasik klasik support dan resistennya. Kayak misalnya nih saham Telkom. Kemarin gue sempat bahas gara-gara Netflix juga ya. Secara garis besar saham Telkom ini lagi masuk zona sideways. Resistennya di situ, supportnya di situ. Sebagai pembelajaran seperti ini. Ini kan level apa ya? Dari low ke high, terus ke low lagi, high, ke low, ke high, ke low, high, low. Gue nggak tahu ini dia sanggup apa enggak ke level sini gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya klasik resisten dan juga klasik support, pokoknya cari aja. Misalnya resisten, misalnya ada rejection di sini atau apa ya, tadi mau naik tiba-tiba turun. Kalian lihat aja ke belakang. Apakah hal itu terjadi di masa lampau ataupun tidak? Karena salah satu hukum di Dow teori itu history repeat itself. Ya sesuatu yang lampau akan terjadi di masa depan gitu. Jadi simpelnya seperti itu sih gitu untuk menggambar sebuah zona atau garis resisten atau support. Nih, kalau triknya untuk buy atau sell nggak bisa saham. Buy-nya seperti apa?
gue tidak menyarankan teman-teman untuk nge-buy di zona sideways atau zona datar seperti ini ya, karena emang galau. Gue menyarankan teman-teman misalnya ini nembus ke atas, boom, ke garis ini. Kenapa gue bilang garis ini? Karena di sini ada rejection. Harga akan cenderung turun ke zona support. Nah, kalau misalnya ada indikasi akan positif lagi, teman-teman baru buy gitu. Kenapa nggak buy dari sini, Ham? Ya bisa aja lu buy dari sini, tapi ya risiko lu kalau misalnya nggak naik tiba-tiba turun ya jangan nangis gitu aja gitu. Gitu sih. Gue Ilham undur diri dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Investment Geeks. Ada capital market knowledge, tips and tricks dan sebagainya macamnya. Dan kami juga memiliki channel Telegram yang bisa kalian ikuti di di deskripsi. Gue mau hint dan disclaimer kalau channel kami itu tidak ada sinyal-sinyalan. Karena apa? Karena visi kami adalah mengajak teman-teman lebih aware tentang investasi dan juga lebih sharing knowledge, biar teman-teman bisa mancing semua ikan di laut lah intinya gitu. Jangan minta ikannya aja gitu.